Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Vicky Priscilla dengan NIM C0D023016. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Melaporkan dan Mengisi SPT. Baik, materi pertama yaitu pengertian surat pemberitahuan tahunan atau SPT. SPT tahunan merupakan dokumen yang harus diisi oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang telah mereka lakukan. Dalam SPT tahunan, wajib pajak harus melaporkan semua penghasilan yang mereka terima, baik yang menjadi objek pajak maupun tidak, termasuk juga kepemilikan harta dan hutang yang mereka miliki. Format pelaporan SPT bisa berupa formulir kertas atau dokumen elektronik. Wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT tahunan dalam rentang waktu antara 1 Januari hingga 31 Maret. Sementara wajib pajak badan usaha diwajibkan melaporkan mulai tanggal 1 Januari hingga 30 April. Yang kedua, syarat-syarat pelaporan SPT tahunan. Proses pelaporan SPT tahunan perorangan membutuhkan formulir yang sesuai dengan status individu masing-masing dalam hal ketenagakerjaan dan jumlah penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menyediakan beberapa jenis formulir SPT yang dipilih berdasarkan kategori sebagai berikut. Yang pertama, formulir 1770 SS ditunjukkan bagi pegawai atau karyawan dengan penghasilan kurang dari 60 juta per tahun. Yang kedua, formulir 1770S digunakan oleh pegawai atau karyawan dengan penghasilan lebih dari 60 juta per tahun. Yang ketiga, formulir 1770 diperuntukkan bagi pegawai dengan penghasilan tambahan. Dan yang keempat, formulir 1770 digunakan oleh mereka yang bukan pegawai. Berikut ini beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sebelum melaporkan SPT tahunan, mulai dari dokumen hingga e-file. Yang pertama, persiapan dokumen yang dibutuhkan. Setiap jenis formulir SPT memerlukan dokumen pendukung agar pengisian SPT dapat dilakukan dengan akurat. Dokumen-dokumen ini perlu dipersiapkan oleh sebelum proses pengisian SPT untuk memastikan keakuratan perhitungan. Dokumen-dokumen tersebut mencakup: yang pertama, formulir 1770SS sangat sederhana atau 1770S sederhana. Pastikan untuk menyiapkan dokumen-dokumen berikut saat Anda melaporkan SPT tahunan. Yang pertama, bukti potong 1721A1 untuk pegawai swasta dan bukti potong 1721A2 untuk pegawai negeri. Yang B, formulir 1770. Dokumen yang perlu untuk formulir ini meliputi: yang pertama, penghasilan dari sumber lain selain satu pemberi kerja. Yang kedua, bukti potong 1721A1 atau A2 jika tersedia. Yang ketiga, neraca dan laporan laba rugi jika menggunakan pembukuan. Yang keempat, rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya jika menggunakan norma. Pastikan untuk mendapatkan bukti potong dari pemberi kerja sebagaimana disebutkan di atas. Selanjutnya, yang kedua, memiliki e-file untuk melaporkan pajak pribadi. Untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi, wajib pajak perlu memiliki electronic filing identifikasi nomor atau e-file atau nomor identifikasi. Pengisian elektronik sebagai salah satu persyaratan untuk menggunakan layanan e-filing pajak. Lapor SPT tahun secara daring memerlukan persyaratan tertentu yang berbeda dari pelaporan secara komersial. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaporkan SPT secara daring. Yang pertama, harus memiliki NPWP. Yang kedua, harus memiliki e-PIN. Yang ketiga, harus memiliki akun DJP online. Selanjutnya, tata cara pelaporan SPT tahunan melalui DJP online. Cara melaporkan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan melalui DJP online. Yang pertama, pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi maupun badan secara garis besar. Prosedur pelaporan SPT tahunan baik untuk orang pribadi maupun badan melalui e-filing online adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan data dan dokumen pendukung yang diperlukan. B, akses situs web www.pajak.id, lalu pilih opsi login.
dan masukkan NPWP, kata sandi, serta kode keamanan. Setelah itu klik tombol login. Yang C, pilih menu lapor dan kemudian layanan e-filing. Yang D, pilih opsi membuat SPT. E, ikuti petunjuk yang diberikan termasuk pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Isi SPT sesuai dengan panduan yang disediakan. F, setelah SPT dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, perlu mengambil kode verifikasi terlebih dahulu. Kode verifikasi akan dikirim melalui email wajib pajak. G, masukkan kode verifikasi yang diterima dan klik tombol kirim SPT. H, jika belum ingin mengirim SPT, ada opsi untuk menyelesaikan proses dengan mengklik tombol selesai. SPT akan tersimpan dan dapat dilihat serta diedit kembali di menu Submit SPT. Yang kedua, pelaporan SPT tahunan 1770SS. SPT tahunan 1770SS ditunjukkan untuk wajib pajak yang merupakan karyawan atau pegawai dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta atau mereka yang bekerja pada satu perusahaan selama setahun penuh. Yang ketiga, pelaporan SPT tahunan 1770S. SPT tahunan 1770S dirancang bagi wajib pajak yang merupakan karyawan atau pegawai dengan penghasilan bruto yang mencapai atau melebihi 60 juta atau mereka yang bekerja di lebih dari satu perusahaan dalam satu tahun. Yang empat, pelaporan SPT tahunan 1770. SPT tahunan 1770 ditunjukkan untuk para pegawai yang memperoleh penghasilan tambahan baik di bawah 60 juta atau secara melebihi 60 juta setiap tahunnya dan memiliki usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Lanjut, fungsi surat pemberitahuan tahunan atau SPT. 1. Bagi wajib pajak berfungsi sebagai sarana untuk dapat melaporkan suatu pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, yaitu antara lain A. Pembayaran atau pelunasan pada pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui suatu pemotongan atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau juga bagi tahun pajak. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak atau PKP berfungsi sebagai suatu sarana untuk dapat melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang juga sebenarnya terhutang, yaitu antara lain A. Pengkreditan pajak masukan atau PM terhadap suatu pajak keluaran atau PK. 3. Bagi pemotong atau pemungut pajak berfungsi sebagai suatu sarana untuk dapat melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau juga dapat dipungut dari pihak lain dan penyotorannya. Yang 4, bagi petugas pajak berfungsi sebagai suatu sarana untuk dapat menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Sanksi tidak atau terlambat menyampaikan SPT. Yang pertama, SPT tidak dapat disampaikan atau juga disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda. 1. SPT tahunan PPh orang pribadi 100.000. 2. SPT tahunan PPh badan 1 juta. 3. SPT masa PPN 500.000. 4. SPT masa lainnya 100.000. Yang kedua, pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dapat dilakukan terhadap beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan berbagai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang akan berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal di Indonesia lagi. Sekian presentasi PPT saya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.